Langsung saya ambil golok yang dari tas tadi, saya buka. Pertama yang saya tebas itu cowoknya, Bang. Cowoknya kebetulan dia ngelawan, Bang. Ngelawan, saya didorongin, saya jatuh, dia langsung lari keluar. Dikejar lah sama temen itu kan. Nah, habis saya jatuh, saya bangun, saya ambil lagi, saya cincang, Bang. Wah. Yang jadi penyesalan saya sekarang ini, Bang, saya nggak bisa ketemu sama anak. Sebenarnya saya cerita di sini juga berat sih, Bang. Cuman ya kalau nggak diceritain, biar orang-orang tahu lah gitu kan. Nah, udah saya cincang kayak gitu, saya cincang, Bang. Dia kan udah jerit-jerit tuh minta ampun kan, tolong minta ampun. Udah saya cincang. Sadar-sadarnya itu waktu itu anak saya sekitar umur 2 tahunan lebih lah, baru mau bisa jalan itu, Bang. Sadar-sadarnya itu anak saya keinjek, teriak-teriak sama saya, nangis. Sementara itu dia ngemegangin tubuh emaknya yang udah tergeletak, bersimbah darah dengan luka-luka bekas tebasan golok yang saya bawa dari pasar tadi, Bang. Di situ baru sadar, kok bisa kayak gini. Di situ ingatnya nggak inget apa-apa, begitu saya sadar aja, Bang. Saya pegang golok penuh dengan darah, saya lihat istri sama anak saya. Yang saya sadar itu saya ngedenger teriakan anak saya nangis itu, ngebangunin emaknya. Kaget, Bang. Dari situ bingung. Bingungnya antara percaya nggak percaya kalau saya udah berbuat seperti itu. Karena waktu itu udah rame-rame orang di luar, saya kalap, saya takut, saya tinggalin, Bang. Saya lari. Sambil saya masukin lagi golok itu ke tas, saya kabur. Saya lari dari tanggung jawab, Bang. Saya kabur ke sini, ke kampung saya, ke Sukabumi. Nyampe di rumah orang tua saya, agak sedikit ngelamun kan, orang tua negor, kok tumben pulang jam segini, katanya. Istri sama anaknya kemana? Ada. Ini saya pulang ada perlu dulu. Saya nggak mau jujur, Bang, karena saya udah takut gitu kan. Takut sama orang tua, takut. Udah banyak sekali yang saya pikirin itu yang hal-hal jelek gitu kan. Penyesalan itu mulai timbul dari pertama saya sadar. Kenapa saya bisa setega itu sama istri saya? Tapi kan waktu itu siapa sih, Bang, yang nggak sakit hati gitu kan? Siapa yang nggak emosi? Sementara saya kerja pagi sampai malam, malam sampai pagi itu. Yang saya belain anak istri saya, kenapa setega itu istri saya ngelakuin perselingkuhan di belakang saya. Udah saya pulang ke Sukabumi, karena saya takut diuber polisi, pastilah kalaupun dia meninggal atau enggaknya tetap saya akan dikejar polisi. Waktu itu saya pulang ke Sukabumi itu, ke tempat orang tua, saya belum pasti kalau istri itu